Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya hari ini? Sehat-sehat semua? Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu. wabarakatuh. Pagi Bu, selamat sehat Bu. Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Semoga seterusnya kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Covid saat ini. Agar kita juga dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh dengan penuh semangat meskipun Ibu di rumah dan kalian juga di rumah masing-masing. Nah, sebelum Ibu memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ingin meminta tolong kepada Ketua Kelas, Lutfi, untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ya teman-teman, perhatian sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih ya Lutfi. Anak-anak, Ibu melihat nih bahwa jumlah partisipan Zoom saat ini 45 orang termasuk Ibu. Jadi jumlah anak di kelas ada 44 ya? Betul tidak? Betul Ibu. Jadi sudah sesuai ya, artinya masuk semua nih hari ini. Alhamdulillah. Kalau begitu, untuk semua murid yang sudah masuk di room meeting Zoom pada hari ini, mohon dinyalakan terlebih dahulu nih kameranya, karena hanya murid-murid yang menyalakan kamera yang mendapatkan nilai kehadiran dari Ibu. Apabila terdapat kendala, mohon diberitahu dari room chat Zoom ya, agar Ibu dapat mengetahui. Baik Bu. Oke, baik. Pada hari ini, di mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian, kita akan mempelajari materi prinsip dan fungsi administrasi kepegawaian. Nah, materi ini juga termasuk pada KD 3.1, yaitu memahami administrasi kepegawaian, dan 4.1 mengelompokkan administrasi kepegawaian. Baik, selanjutnya. Apakah slide-nya sudah terganti? Sudah ya? Sudah Ibu. Baik, nah di sini terdapat daftar isi untuk topik-topik yang akan Ibu bahas pada hari ini. Pertama ada tujuan pembelajaran, kedua prinsip administrasi kepegawaian, ketiga fungsi administrasi kepegawaian, dan keempat Ibu akan menyampaikan tugas nih. Nah, pertama terdapat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pertama, peserta didik mampu menguraikan prinsip-prinsip administrasi kepegawaian secara mandiri. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi-fungsi administrasi kepegawaian secara mandiri. Nah, sebelum kita masuk pada materi hari ini, Ibu akan mereview terlebih dahulu nih materi pertemuan kita sebelumnya, pertemuan kedua pada mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian. Kira-kira siapa yang masih mengetahui dan dapat menjelaskan materi kita sebelumnya? Ibu akan memberikan poin tambahan untuk yang menjawab. Silahkan. Saya Bu. Baik, silahkan Ramba. Izin menjawab Bu. Untuk pertemuan sebelumnya, mempelajari mengenai materi pegawai dan administrasi kepegawaian Bu. Nah, betul sekali nih Ramba, berarti daya ingatnya sangat kuat ya. Selanjutnya, siapa yang dapat menjelaskan mengenai materi sebelumnya yang disampaikan oleh Ramba? Saya, Bu. Baik, silahkan Vina. Izin menjawab ya, Bu. Untuk materi pegawai, yakni seseorang dengan memenuhi kriteria tertentu yang melaksanakan pekerjaan dengan mendapatkan imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah atau perusahaan. Sedangkan untuk materi administrasi kepegawaian merupakan keseluruhan aktivitas ataupun kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan pegawai sebagai tenaga kerja untuk mencapai tujuan, Bu. Baik, betul sekali nih. Terima kasih kepada Ramba dan Vina.
Ramba dan Vina telah mendapatkan poin tambahan juga dari Ibu. Nah, untuk anak-anak murid yang lain, coba digunakan kesempatannya apabila Ibu memberikan poin tambahan ya untuk menambah nilai. Sampai di situ sudah dapat dipahami ya, karena materi kita selanjutnya juga masih berhubungan dengan administrasi kepegawaian. Nah, masuk ke materi prinsip administrasi kepegawaian. Di sini yang pertama terdapat 6 prinsip, Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, prinsip kemanusiaan. Nah, prinsip ini memiliki orientasi bahwa setiap pegawai harus memiliki porsi yang sama dalam hal perilaku, kemauan, maupun cita-cita. Yang kedua, prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi ini di mana pelaksanaan administrasi kepegawaian harus dilakukan dengan sistem demokrasi, seperti saling menghormati, saling menghargai, untuk setiap aktivitas yang dijalankan, tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Yang ketiga, terdapat the right man on the right place. Nah, ya ini proses penempatan seorang pegawai sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Yang keempat, prinsip equal pay for equal work. Di sini artinya adalah pemberian balas jasa berupa reward ataupun punishment kepada setiap pegawai sesuai dengan kinerja masing-masing. Yang kelima, prinsip kesatuan arah, di mana pelaksanaan kebijakan administrasi kepegawaian harus memiliki arah yang sama sesuai dengan Undang-Undang Dasar dan peraturan lainnya untuk dapat mencapai tujuan dan kesejahteraan pegawai. Yang keenam, terdapat prinsip kesatuan tujuan. Nah, prinsip ini terkait dengan setiap pihak harus melakukan kegiatan pekerjaan yang sama untuk mencapai tujuan dari suatu perusahaan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya masih pada materi yang sama, prinsip-prinsip administrasi kepegawaian, tersisa ada 4 lagi. Yang ketujuh ada prinsip komando. Prinsip komando ini terkait dengan pengarahan ya, di mana pelaksanaan kegiatan administrasi kepegawaian harus bersumber pada kepemimpinan yang jelas, di mana suatu komando di sini terletak pada seorang pemimpin ya dalam suatu perusahaan. Yang kedelapan terdapat prinsip efisiensi dan produktivitas kerja. Nah, di sini adalah usaha dalam pemanfaatan sumber daya manusia, yaitu pegawai dengan baik oleh perusahaan. Yang kesembilan terdapat prinsip disiplin. Prinsip ini terkait dengan konsistensi bekerja, di mana pelaksanaan administrasi kepegawaian harus bisa menghargai waktu dan membudayakan etos kerja yang tinggi. Yang ke-10, ya ini terkait dengan pelaksanaan administrasi kepegawaian perlu dilakukan dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Masing-masing pihak yang telah memiliki wewenang dan tanggung jawab harus tetap melaksanakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi fungsi administrasi kepegawaian, apakah untuk materi prinsip administrasi kepegawaian sudah jelas? Adakah yang ingin bertanya? Sejak tadi suara Ibu jelas ya. Apabila suara Ibu tidak terdengar ataupun putus-putus, silahkan diberitahu melalui room chat Zoom ya. Jelas, Ibu. Ibu, mohon maaf, saya ingin bertanya, Bu. Baik, silahkan Ramba. Tadi, Bu, mengenai prinsip the right man on the right place, saya kurang paham mengenai prinsip tersebut, Bu, tadi. Oke, baik. Tidak apa-apa, Ramba. Ibu akan menjelaskan kembali ya prinsip the right man on the right place. Mohon disimak, Ramba. Nah, prinsip the right man on the right place, yaitu proses penempatan seorang pegawai harus sesuai dengan keahlian dan kemampuannya yang dimiliki. Kenapa seperti itu? Karena agar pegawai dapat menyalurkan kemampuannya sesuai dengan kebutuhan jabatannya, kebutuhan pengetahuannya, dan kebutuhan keterampilannya, agar kinerjanya, prestasi kerjanya dapat optimal. Seperti itu, Ramba. Bagaimana? Sudah jelas atau belum? Sudah sangat jelas, Bu. Terima kasih banyak, Bu.
Baik, terima kasih kembali. Nah, Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya, fungsi administrasi kepegawaian. Fungsi administrasi kepegawaian ini sebenarnya terbagi menjadi dua ya, fungsi teknis dan fungsi umum. Nanti Ibu akan jelaskan juga. Yang pertama, fungsi teknis. Di sini terdapat fungsi manajerial, di mana fungsi ini berkaitan dengan menggunakan pikiran. Contohnya apa sih yang menggunakan pikiran? Seperti perencanaan, pengarahan, dan pengendalian. Lalu fungsi teknis. Fungsi teknis ini fungsi yang berkaitan dengan menggunakan fisik. Seperti apa contohnya? Ya ini pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan. Selanjutnya, fungsi umum. Ini adalah fungsi umum administrasi kepegawaian. Ada 4. Yang pertama, perencanaan pegawai, di mana perencanaan pegawai ini adalah proses penentuan kebutuhan pegawai di masa yang akan mendatang berdasarkan perubahan-perubahan yang mungkin terkait kebutuhan pegawai. Proses perencanaan ini dapat dilakukan dengan melihat data-data pegawai terlebih dahulu ya. Yang kedua, pengorganisasian pegawai. Pengorganisasian pegawai ini merupakan suatu kegiatan untuk menentukan, menetapkan, dan mengatur setiap kegiatan seperti pembagian tugas pegawai dan pendelegasian. Yang ketiga, terdapat pengarahan nih. Pengarahan ini kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kerja pegawai dengan memberikan motivasi. Memberikan motivasi dari suatu perusahaan seperti apa sih? Misalnya seperti memberikan reward kepada pegawai yang telah bekerja selama masa kerjanya, agar dia menjadi semangat untuk bekerja dan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan baik. Yang keempat, terdapat pengendalian pegawai, merupakan suatu proses pengukuran tingkat keefektifan dari pegawai tersebut. Nah, setelah menyampaikan materi prinsip dan fungsi administrasi kepegawaian, apakah sudah jelas semuanya? Sudah, Ibu. Sudah cukup jelas. Baik, sudah jelas ya untuk materinya. Sekarang kita akan beralih ke tugas nih. Ibu akan memberikan tugas ya untuk materi kita pada hari ini. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas kelompok. Pertama, kalian harus menentukan anggota kelompoknya terlebih dahulu yang terdiri dari 4 sampai 5 orang ya. Mohon diorganisasikan dengan baik dengan teman-temannya. Lalu rincian tugasnya adalah tugas membuat paper mengenai prinsip dan fungsi administrasi kepegawaian, dicari lebih lagi melalui berbagai sumber seperti jurnal dan buku lainnya. Nah, untuk pengumpulan tugasnya, waktunya 7 hari ya dari pertemuan hari ini dan dikumpulkan melalui link Google Form yang akan Ibu berikan kepada Ketua Kelas Lutfi. Adakah yang ingin ditanyakan untuk tugasnya? Sudah jelas? Sudah ya. Nah, baik, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin menyimpulkan pembahasan materi kita pada hari ini? Coba nih, Ibu akan memberikan poin tambahan untuk yang memberikan kesimpulan. Saya, Bu, saya izin menyimpulkan ya, Bu. Iya, Tasya. Jadi, prinsip merupakan suatu hal yang dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten. Prinsip administrasi kepegawaian terdiri atas 10 prinsip, di antaranya prinsip kemanusiaan, demokrasi, the right man on the right place, equal pay for equal work, kesatuan arah dan tujuan, komando, efisiensi dan produktivitas kerja, disiplin, serta wewenang dan tanggung jawab. Fungsi administrasi kepegawaian itu terbagi menjadi 2, yaitu fungsi teknis dan fungsi umum. Fungsi teknis itu terdiri dari fungsi manajerial dan teknis, sedangkan fungsi umum itu terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian pegawai. Nah, betul sekali nih Tasya. Berarti Tasya benar-benar menyimak ya untuk materi hari ini. Sangat betul. Nah, di sini berarti kesimpulan yang dapat Ibu sampaikan juga bahwa prinsip
dan fungsi administrasi kepegawaian ini merupakan suatu hal yang sangat penting untuk murid-murid pelajari, sehingga saat nanti murid-murid menjadi pegawai ataupun ada yang menjadi seorang pemimpin, kita memiliki pengetahuan yang dapat dijadikan tolak ukur apakah segala sesuatu yang diberlakukan dan dibebankan kepada kita telah sesuai dengan peraturan, kapasitas, dan posisinya. Baik, adakah yang ingin ditanyakan lagi sampai di sini sebelum Ibu menutup pembelajaran? Baik, kalau tidak ada, untuk pertemuan minggu depan, silakan anak-anak mempelajari terlebih dahulu mengenai asas pembinaan pegawai melalui buku paket ya. Oke, cukup sekian untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih ya anak-anak. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dari Ibu. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Semoga kalian selalu sehat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ibu Sapa.